mata kuliah Al-Khutbah, di mana dosennya itu pengumuman. Baik, selanjutnya sembari kita mempersiapkan pertanyaan yang ada Ibu, kami mau bertanya dulu, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, baik. Kemudian apa kesibukannya? Kesibukan saya setelah saya mengajar saat ini, di hari ini, Ya. setelah ini saya mau pergi ke kampus. Mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama yang akan ditanya oleh saudara Nisa. Pertanyaan pertamanya itu apa saja materi utama yang diajarkan dalam mata kuliah metode penelitian ini? Yang menjadi apa? Materi utama yang diajarkan dalam mata kuliah ini. Oke, yang menjadi materi utama adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Kenapa pendekatan kualitatif dan kuantitatif? Karena pendekatan tersebut yang akan digunakan mahasiswa saat mengerjakan skripsi nanti. Baik, untuk pertanyaan kedua Bu, jadi mengapa mata kuliah metode penelitian ini penting untuk dikuasai oleh mahasiswa? Karena di dalam metode penelitian ini mahasiswa bisa mengkonsepkan dia akan melakukan penelitian itu seperti apa. Misal dia kuantitatif, saya punya teori, saya punya konsep di pikiran saya bahwa saya akan melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Otomatis karena dia sudah punya bayangan tentang pendekatan kuantitatif, dia harus mendalami apa saja yang termasuk dalam pendekatan kuantitatif. Ada desain apa saja dalam pendekatan kuantitatif. Kemudian kalau dia mau mengambil kualitatif, maka dia harus mencari tahu apa saja desain yang ada dalam pendekatan kualitatif. Oke, tadi pertanyaan ketiga, siapa saja yang dapat mengambil manfaat paling besar dari mata kuliah ini? Yang bisa mengambil manfaat besar adalah yang mengajar dan yang belajar. Jadi dua-duanya, yang mengajar juga ilmunya tersalurkan kembali, otomatis karena ilmunya tersalurkan sebelum mengajar dia harus belajar kembali, walaupun backgroundnya dia sudah pernah belajar tentang itu, tapi kan ilmu itu dia dinamis ya, jadi dia berubah-ubah. Mungkin saat itu saya belajarnya seperti ini, tapi karena ada perubahan zaman, jadi sudah ada contoh-contoh yang lebih terkini lagi, up to date lagi. Dan untuk pembelajarnya itu sangat penting karena apa? Karena di dalam skripsi metode penelitian ini sebagai pisaunya. Jadi kalau dia mau mengkaji data itu dia harus tahu dia menggunakan pendekatan. Selanjutnya Bu, kapan waktu yang tepat bagi mahasiswa untuk melakukan praktik penelitian? Untuk melakukan penelitian. Untuk mulai, jadi mungkin kan ada PPL. Nah saat PPL itu kalian PPL di semester setelah semester 6 kan PPL. Nah saat PPL itu sebaiknya kalian sudah melihat kira-kira di tempat ini bisa jadi tempat PPL kalian adalah tempat yang nanti kalian lakukan penelitian di situ. Kenapa? Karena kalian sudah melakukan observasi langsung, wawancara langsung, jadi itu akan mempermudah kalian untuk menulis latar belakang. Karena saat di latar belakang kan kalian harus tulis pre-observasi, observasi awal itu seperti apa, wawancara awal itu seperti apa. Nah itu sudah kalian temukan saat PPL. Jadi bisa di tempat kita PPL. Jadi bisa di tempat kalian PPL atau di tempat yang dulu kalian belajar di situ. Misal, saya mau mengambil penelitian di sekolah saya dulu. Kenapa? Karena menurut pengalaman saya, pembelajarannya itu sangat menarik karena saya tertarik dengan metode yang digunakan guru yang bisa. Pertanyaan selanjutnya itu, di mana biasanya mahasiswa melakukan praktik penelitian? Di sekolah-sekolah, kalau dia pendidikan bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, itu biasanya dia lebih condong melakukan penelitian di sekolah. Ada juga yang penelitian di kampus, tapi sebagian besar itu pasti melakukan penelitian di sekolah. Apalagi kalau dia kuantitatif dan dia mengajar langsung, karena tidak mungkin dia mau mengajar di mahasiswa dan pastinya dia mengajar di sekolah kalau dia kuantitatif. Bisa tidak untuk yang kayak kita jurusan atau prodi pendidikan melakukan penelitian di luar daerah pendidikan, di luar sekolah ataupun di luar daerah kampus? Bisa, misal kalian hanya mau melakukan penelitian terkait konsepsi komunitas atau komunitas, nah itu bisa.
Jadi komunitas ataupun lokasi-lokasi lain selain di sekolah, tapi karena kalian pendidik, maka di titik beratkan itu sebaiknya di luar lingkup sekolah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ibu membimbing mahasiswa dalam memilih topik penelitian yang relevan jika ibu menjadi dosen pembimbing? Oke, jadi saat saya menjadi dosen pembimbing itu kan mahasiswa sudah datang dengan pemilihan judul yang di ACC oleh Kajur ataupun Cekjur. Nah, biasanya saya meminta mereka alasan kenapa mereka memilih penelitian itu, judul itu. Kemudian setelah tahu alasan mereka, saya meminta 3 jurnal untuk menguat judul mereka. Dan saya biasanya meminta untuk judul yang up to date, yang terkini, jangan menggunakan judul yang sudah jadul. Misal gambar, media gambar itu kan sudah dari tahun berapa juga menggunakan media gambar. Media audio itu juga sudah sering. Jadi kalau bisa mahasiswa itu baca dulu sebelum mengajukan judul ya. Mereka baca dulu terkait apa fenomena apa yang terjadi saat ini di pendidikan bahasa misal. Oh iya, kebanyakan guru sekarang mengajar itu menggunakan medianya ada apa saja, ada aplikasi-aplikasi yang lain yang biasanya misal Duolingo, terus ada lagi aplikasi Memorize, ada lagi aplikasi ini. Jadi banyak referensi yang dia bawa dulu, yang dia sudah baca. Oh, saya tanya dulu sebelum kamu mengajukan judul ini sudah ada jurnal yang kamu baca belum? Jadi sudah ada acuannya dulu. Jadi jangan sampai dia datang mengajukan judul hanya karena dia tertarik sama itu, tapi dia belum punya background knowledge-nya tentang itu, dia tidak punya pemahaman apa. Misal dia mau menggunakan Duolingo, tapi dia belum pernah tahu bahwa ada yang meneliti terkait Duolingo. Jadi setidaknya dia sudah tahu bahwa ada penelitian terdahulu yang menggunakan Duolingo. Jadi mencari judul ini tidak bisa sembarang asal mencari kemudian diajukan. Jadi kita sebelum kita mencari judul itu sebaiknya kita mencari jurnal pendukung dulu. Jadi kenapa kita mencari jurnal pendukung itu untuk mempermudah kita saat mengkaji, membahas atau menulis hasil penelitian itu lebih gampang kalau kita punya banyak referensi. Jangan sampai kita mau judul yang wow tapi referensinya sedikit. Jadi harus memperbanyak referensi. Harus memperbanyak referensi. Bahkan kalau di kampus-kampus di Jawa itu kebanyakan ada minimal jurnalnya. Jadi buku itu berapa, jurnal berapa. Misal jurnal internasional itu minimal 5, jurnal nasional minimal 10. Terus buku itu berapa. Jadi sangat menghindari referensi dari skripsi. Untuk pemilihan tempatnya, apakah judul yang sudah didapat yang sudah dicari tersebut harus disesuaikan dengan tempat yang ada, ataukah kita cari dulu tempatnya kemudian dicari permasalahan yang ada kemudian dibuat judul atau seperti itu? Nah, sebaiknya kita cari dulu permasalahan yang ada di situ. Misal, oh ya, saat saya melakukan PPL di sekolah tersebut, saya menemukan masalah ini. Misal ada identifikasi masalahnya 1, 2, 3. Kemudian karena masalah tersebut, saya mencari solusinya apa ini. Saya punya solusi, oh kayaknya menggunakan metode ini bagus atau strategi ini bagus. Maka setelah kita tahu dulu masalahnya apa, baru kita kasih solusinya itu dari teori atau referensi yang kita baca. Jadi selain dari harus memperbanyak referensi tadi, harus mengetahui juga masalahnya itu apa. Baik, untuk saya itu apa tantangan utama yang biasanya dihadapi mahasiswa saat mengerjakan tugas penelitian ini? Tugas penelitian Saat sudah meneliti tantangan utama saat mereka melakukan penelitian skripsi ya berarti ya. Tantangannya itu biasanya tantangan utama di melawan rasa malasnya dulu. Selain rasa malas itu biasanya kalau mereka sudah stuck, itu mereka sudah malas untuk mencari tahu lebih dalam. Malas bimbingan, entah karena jadwal dosen pembimbing atau mereka yang sering disuruh revisi tapi tidak mengerjakan revisinya. Akhirnya itu membuat mereka stuck dan mereka malas. Biasanya kalau sudah malas 1 kali, nah itu sudah susah itu maju
di depan itu. Jadi skripsi itu dilakukan itu sedikit demi sedikit progresnya, yang penting selalu ada gitu. Jadi misal minggu ini datang, oh ya progresnya berapa, walaupun cuma progresnya itu kayak ada satu, tidak usah satu bab yang direvisi, misal berapa paragraf dulu, yang penting ada progresnya setiap hari. Jadi ini tantangannya itu Rasa malas dan kurang pahamnya mereka terkait metode penelitian. Terus habis itu kurang referensi karena kurang membaca. Minimnya literasi, budaya literasi itu sangat minim, dan akhirnya mereka untuk gampangnya mereka cari di ChatGPT saja misal. Oh ya tolong ini, nah itu saja. Tapi mereka setelah mereka minta bantuan ChatGPT, mereka tidak baca kembali. Jadi itu seolah-olah hanya teknologi saja yang bantu, tapi tidak ada kesadaran dari diri mereka untuk memahami hasil dari ChatGPT itu. Jadi mereka sudah suruh ChatGPT ini untuk mengerjakan, dan mereka tidak ada tanggung jawab untuk mempelajari ulang. Kemudian terkait dengan sama tadi, bagaimana tanggapan Ibu tentang seorang mahasiswa yang mungkin karena rasa malas tersebut akhirnya dia pergi ke tempat atau minta untuk kalau saya sekarang dijoki skripsi. Bagaimana tanggapan Ibu? Ya tentu saja menurut saya itu adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh mahasiswa. Karena apa? Karena kita dikatakan mahasiswa, nanti kita dikatakan alumni ini. Kita oh ya kita sudah alumni, itu kamu alumni itu apa? Karena saat saya mengerjakan skripsi, saya lulus mengerjakan skripsi. Saya lulus mengerjakan skripsi, otomatis saya paham tentang skripsi saya. Kalau saya minta orang untuk joki, ya berarti saya tidak bisa mempertanggungjawabkan kuliah saya selama ini. Kejadian yang ada begitu. Iya, kejadian yang ada seperti itu. Makanya itu seharusnya tidak ada seperti itu. Seharusnya kalau mahasiswa punya kesadaran dan tanggung jawab bahwa oh ya 6 semester, 7 semester saya itu dipertanggungjawabkan di skripsi saya ini. Entah kedepannya dia akan menjadi dosen atau menjadi guru. Nah dia harus paham terkait metode itu, terkait skripsinya dia. Misal oh ya kamu jurusan apa? Oh iya saya pendidikan bahasa. Oh iya dulu skripsinya tentang apa? Misal, oh iya saya tidak paham dulu tentang apa. Itu saya cuma minta dijoki saja, soalnya saya tidak tertarik juga tentang jurusan saya. Tapi karena saya sudah terlanjur, jadi ya sudah saya minta tolong saja. Itu kan tidak mencirikan, oh iya saya mahasiswa, saya punya tanggung jawab. Jadi tidak ada rasa tanggung jawabnya begitu. Harus membangun rasa tanggung jawab, kesadaran diri bahwa oh ya saya lulus ini, saya layak dikatakan lulus, saya layak dikatakan cum laude misal, karena memang ini hasil jerih payah saya. agar kata alumni itu lebih bermakna gitu. Agar kata alumni itu lebih bermakna, bukan hanya oh ya dia alumni BBA yang unggul, misal ini dia prodi yang unggul yang pertama. Tapi saat di lapangan ternyata oh ya alumni BBA ternyata tidak sebaik itu. Misalkan tidak sebaik itu karena apa? Karena selama kuliah dia cuma minta temannya untuk mengerjakan tugas. Kemudian saat skripsi juga dia minta teman untuk mengerjakan skripsinya. Akhirnya dia tidak bisa mempertanggungjawabkan hasil oh iya saya ini BBA yang unggul. Baik, itu mungkin pertanyaan tadi dari pertanyaan terakhir dari wawancara ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan juga informasi yang telah diberikan kepada kami. Kemudian kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di wawancara ini, wawancara ini. Kami mohon izin untuk mengakhiri wawancara ini. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.